Desa Penati Dangenpuri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya, Denpasar. Desa ini ternyata memiliki kaitan dengan keluarga besar Arya Pinati yang datang dari Jawa. Menurut Wikipedia, sejarah Desa Penati diawali dengan pelantikan 6 orang adipati di 6 daerah oleh Raja Majapahit. Sri Krishna Kepakisan adalah adipati yang dilantik menjadi penguasa di Bali dan berkedudukan di Desa Samplangan, Gianyar. Beliau memimpin Bali didampingi beberapa kesatria Kediri dan Daha, serta para Arya diantaranya Arya Pinati, Arya Singasardula, dan lain-lain. Siapakah Arya Pinati? Mari kita telusuri asal-usulnya berdasarkan tulisan yang diunggah di laman babatsejarahbali.blogspot.com. Jangan lupa untuk support channel Leak Barak kami dengan cara tekan subscribe, like, serta komen. Agar kami tambah semangat untuk menyajikan berbagai konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Diceritakan Empu Sidimantra di daerah Jenggala tidak memiliki keturunan. Beliau kemudian membuat upacara homa berseranakan seonggok arang disertai dengan permata sebesar ibu jari dengan tujuan agar beliau memiliki putra yang lahir dari kehebatan yoganya. Melalui upacara itu maka keluarlah seorang putra dan diberi nama Mani Angkeran. Sayangnya Mani Angkeran punya perilaku tidak baik. Selain sangat bandel, ia juga gemar berjudi dan segala bentuk perjudian dikuasainya. Karena kegemarannya itu, semua harta benda orang tuanya habis digadaikan, termasuk tempat air suci atau siwamba. Sementara ayahnya bingung memikirkan hal itu, ia menghilang dari rumah. Ayahnya mencari Mani Angkeran ke sana kemari hingga tiba di Besaki, dan di sana beliau bertemu dengan Naga Basuki yang memberitahu beliau bahwa putranya telah tiba di rumah. Mulai saat itu mereka akhirnya bersahabat dan Empu Sidimantra diberi banyak emas oleh Naga Basuki karena ia bersisihkan emas. Naga Basuki meminta kepada Empu Sidimantra agar merahasiakan hal itu. Akan tetapi rahasia itu akhirnya diketahui juga oleh Mani Angkeran. Ia lalu pergi menemui Naga Basuki dan ia pun diberikan emas yang banyak. Mani Angkeran sangat loba. Ia juga menginginkan permata intan yang berada pada ekor Naga Basuki dan tanpa pikir panjang ditebaslah tempat intan permata itu. Naga Basuki jadi sangat marah, lalu bayangan Mani Angkeran dipatuknya sehingga ia hancur menjadi abu. Ayahnya memohon kepada Naga Basuki agar Mani Angkeran dapat dihidupkan kembali. Naga Basuki pun menyatukan pikiran dan selanjutnya Abu Mani Angkeran diperciki Tirta Sanjiwani sehingga Mani Angkeran dapat hidup kembali dan oleh ayahnya ia diserahkan kepada Naga Basuki untuk dijadikan tukang sapu di Kahyangan Basuki. Agar Mani Angkeran tidak kembali lagi ke Jenggala, maka Empu Sidimantra merasa perlu membuat penghalang. Untuk itu beliau lalu beryoga di Gunung Rupek dan menggoreskan tongkatnya hingga hancurlah Gunung Rupek itu yang selanjutnya menjadi lautan sempit. Dengan demikian putuslah Pulau Bali dengan Pulau Jawa dipisahkan oleh Selat Bali. Mani Angkeran yang menjadi juru sapuh di Kahyangan Basuki disebutkan menikah dengan cucu Ki Dukuh Blatung dan memiliki seorang putra bernama Idabang Banyakwide. Selanjutnya diceritakan Mani Angkeran mengambil istri lagi, yang dari Kenran memiliki putra bernama Ida Tulus Dewa, sedangkan yang ibunya dari Pasak Wayabia bernama Idabang Kajakau, sehingga putra Mani Angkeran semuanya ada 3 orang. Setelah dewasa, Idabang Banyakwide kembali ke Jenggala untuk mencari kakeknya, sedangkan kedua adiknya tetap tinggal di Bali. Di Jenggala, Idabang Banyakwide bertemu dengan Empu Sedah,
dan ia dijadikan anak angkat sampai akhirnya bertemu dengan Ki Arya Beletang dan ingin menikah dengan putrinya yang bernama Ni Gusti Ayu Pinati. Namun sebelum menikah, Ni Gusti Ayu Pinati memberi syarat kepada Idebang Banyakwide. Karena Ni Gusti Ayu Pinati merupakan ahli waris tunggal, maka ia hanya mau dinikahi jika Idebang Banyakwide bersedia menyeburin atau nyentana pada keluarga Arya Beletang. Syarat itu diterima oleh Idebang Banyakwide sehingga setelah menikah, kewangsaan beliau berubah dari Brahmana menjadi Arya mengikuti wangsa mertuanya. Setelah Idebang Banyakwide menikah dengan Ni Gusti Ayu Pinati, Empu Sedah berpesan kepada Idebang Banyakwide, "Sekarang kamu menjadi Arya Pinati. Aku memberikan anugerah ucapan berkhasiat padamu agar kamu masih disebut sebagai keturunan Brahmana. Ini ada pemberianku kepadamu sebilah keris bernama Ki Brahmana serta seperangkat perlengkapan memuja Pustaka Weda. Junjunglah ini sebagai pusaka leluhur, sebagai jati dirimu selaku Arya Pinati yang berasal dari keturunan Brahmana. Ada juga petuahku ke hadapanmu. Jika yang membawa ini nantinya ada yang pintar, boleh ia dijadikan pendeta serta menyucikan diri beserta keluarganya sampai pada ajalnya nanti. Jika yang meninggal telah disucikan menjadi pendeta, pada saat menyelenggarakan upacara kematiannya boleh memakai upakara seperti yang dipakai oleh seorang Brahmana Sulinggi, boleh memakai padmasana dan busana serba putih. Dari perkawinan antara Idebang Banyakwide dengan Ni Gusti Ayu Pinati, lahir seorang putra bernama Idebang Bagus Pinati. Setelah Idebang Bagus Pinati dewasa, beliau mengambil istri juga dari keturunan Arya Beletang dan memiliki putra bernama Idebagus Pinati. Idebang Banyakwide yang telah berusia senja kemudian berpesan kepada anak cucunya agar mulai saat itu mengganti gelar Idebagus dengan gelar Wangbang Pinati sampai kelak kemudian hari. Setelah menerima nasihat itu, anak cucu beliau menjadi Arya Wangbang Pinati dan diumumkan di seluruh daerah. Demikian secara ringkas asal-usul keluarga besar Arya Pinati. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi di berbagai video yang Leak Barak bagikan. Suksma, Om, Santi, 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 Om.